على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Sekarang kita masuk kepada Al-Aslus Tsalitsu, pondasi yang ketiga, Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Setelah sebelumnya kita telah mengkaji bersama Al-Aslul Awwal, pondasi yang pertama, yaitu Ma'rifatullah, mengenal Allah, dan dilanjut dengan Al-Aslul Tsani, Ma'rifatu Dinil Islam, mengenal agama Islam. Sekarang Al-Aslul Tsalits, Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Taha. Yang lancar ya. Qala mu'allifu hafizahullah ta'ala. Al-aslu salisu ma'rifatu nabiyikum Muhammadun wa huwa ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa huwa Muhammadu binu ibdillahi binu ibdil mut. Bukan ibnu lagi, salah itu. Muhammadu ibnu Abdillahi ibni Abdil Muttalib ibni Hashim. wa Hasimun min Quraisin wa Quraisun minal Arabi wal Arabu min duriyati Ismaila bini Ibrahima Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdolus sholati wassalami walahu minal umuri salasun wasituna Sanatan itu nunnya enggak tasdid ya. Sanatan minha arbauna qoblan nubuwati wa salasun wa isruna nabiyan wa rasulan nubi'ah bi'ikra wa ursila bil muddasiri wa baladuhu makatu ba'asahu Allahu bin nidaroti anis sirki wayat ilat tauhidi. Kayaknya anaknya makin biar cepat, tapi masya Allah udah bagus itu. Udah diterjemahin toh ya. So ini anak nanti mau ke Tawangmangu. Al-Aslu Tsalitsu. Di sini berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, pondasi yang ketiga itu adalah ma'rifatu nabiyikum
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sosok yang sangat mencintai kita, bahkan daripada ibu kita. Nabi yang dia rela mengorbankan apa saja untuk kita sebagai umatnya. Mengenali nabi kita, nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammadu ibnu Abdillahi ibni Abdul Muttalibi ibni Hashimin. Itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini versi singkatnya ya. Wa Hashimun min Quraisyin, dan Hashim itu dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, dan Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Alaihi, atasnya dan atas Nabi kita, afdolus salati wassalam, seutama-utamanya salawat dan keselamatan. Walahu minal umuri 63 sanatan. Lahu, hu itu kembali ke siapa? Nabi Muhammad. Lahu apa i'rabnya? Hah? Fa'il. Kaif fa'il? La, lahu. Maf'ul bi, kaif maf'ul bi? Lahu. Mubtada muakhar. Jar majrur, dan dia sebagai khabar muqaddam. Jauh sekali fa'il jar majrur. Gimana antum? Ya, jar majrur khabar muqaddam. Walahu minal umuri 63 sana. Thalathun apa ya Rabb? Thalathun. Thalathun mubtada muakhar. Sanatan baru apa di sini? Tamyiz. Walahu minal umuri 63 sanatan. Walahu, dan beliau memiliki umur 63 sanah, 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwati, sebagian dari tahun umurnya, sebagian dari umurnya arba'una qabla nubuwati, 40 tahun sebelum kenabian. Jadi dari beliau dilahirkan sampai umur 40 tahun beliau belum diangkat menjadi nabi. Wa 23 nabiyyan wa rasulan. Zakaria, antum sama kita gak? Antum belajar sama kita gak? Kenapa bengong-bengong ke sana? Nggak fokus ke kitab? Hah? Fokus Zakaria. Umur Nabi berapa tahun? Sebelum kenabian berapa tahun? 40 ya, fokus. Jangan bengong-bengong ke sana. Wa 23 nabiyyan wa rasulan, dan 23 tahun sebagai nabi dan seorang rasul. Nah, ini perlu kita ketahui, ini hal-hal yang sangat mendasar. Nggak tahu, kebangetan sekali. Ketika ditanya berapa umur Nabi? 63 tahun. Jawab. Pelajari sirahnya. Nanti insya Allah kita pelajari sirahnya. Perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Baru di umur 40 tahun itu diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Berarti beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul selama 23 tahun. Nubbi'a itu banyak tasydid ya. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Nubbi'a, beliau diangkat menjadi nabi. Nubbi'a, diangkat menjadi nabi bi iqra, dengan turunnya Iqra. Surat apa ini? Surat apa? Hah? Al apa?
Al-Alaq. Dari ayat 1 sampai ayat berapa? 5. Siapa yang mau baca? Hah? Siapa yang mau baca? Mas Ardian, Mas Ardian. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, hasb. Yakfi. Barakallahu fik. Ya itu. Dengan turunnya ayat itu, Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat itu. Berarti ayat yang pertama kali turun ayat apa? Iqra. Bacalah. Dan itu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Wa ursila bil muddathir. Dan beliau diangkat menjadi rasul bil muddathir. Dengan turunnya al-muddathir. Dari ayat 1 sampai ayat 7 yang nanti akan disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dari ayat 1 sampai ayat 7. Tadi al-alaq dari ayat 1 sampai ayat berapa? 5. Hati-hati kalau nggak tahu. Itu di SD itu udah dipelajari, itu di PAI. Masih ingat ya? Di PAI ya. Kalau SD-nya negeri, anak negeri. Di PAI, pelajaran agama Islam. Ayat 1 sampai ayat 5 diangkat menjadi nabi. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir dari ayat 1 sampai ayat 7. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya Makkah. Ya, beliau dilahirkan di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke mana? Ilal Madinah. Ba'athahu Allahu bin nidharati 'ani syirki. Lihat di sini. Ba'athahu Allahu. Hu kembali ke mana? Hu apa i'rabnya? Hah? Ba'athahu. Hu. Apa i'rabnya? Ba'atha apa i'rabnya? Ba'atha dulu. Fi'il apa? Hu apa i'rabnya? Apa i'rab? Ba'athahu Allahu. Maf'ul bih. Ahsan. Allahu baru apa di sini i'rabnya? Fa'il. Hati-hati itu antum kalau i'rab salah-salah. Maknanya hancur. Benar gak? Kalau tadi hu di i'rab sebagai fa'il, Nabi Muhammad mengutus. Wih, ngeri sekali Nabi Muhammad mengutus. Siapa yang mengutus? Siapa Dimas yang mengutus? Allah. Ba'athahu Allahu bin nidharati 'ani syirki. Ba'athahu Allahu, Allah mengutusnya. Apa tujuan terbesarnya? Lihat. Pertama kali apa? Dan ini sebagai bantahan ya. Untuk orang-orang yang mengatakan, Ustaz, kalau berdakwah itu di tempat yang baru-baru itu janganlah dakwah tauhid. Dakwahlah adab, fikih keluarga, bagaimana bisa kita senyum, ramah, berbuat baik kepada sesama, tetangga. Nanti kalau tauhid dulu kabur mereka, Ustaz. Lihat di sini. Allah yang lebih mengetahui maslahat hambanya daripada hamba itu sendiri. Memulai dengan tauhid. Dan kita sudah dengar dari kajian Ustaz Abu Ahmad yang beliau menukilkan perkataan Syekh Mukbil, jikalau Nabi SAW memulai dakwahnya dengan adab, dengan hal-hal yang sepakat dengan mereka, niscaya Abu Jahal akan apa? Masuk Islam. Tapi tidak. Beliau SAW memulai dakwahnya dan diperintahkan oleh Allah dengan tauhid dan menjauhi syirik. Dan itu adalah jalan dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan itu yang benar. Apalagi sungguh keliru itu orang yang mengatakan, oh enggak hikmah ini Ustaz. Tidak bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Masa baru pertama kali dakwah langsung tauhid, kaburlah orang. Oh ngeri sekali itu. Berarti secara tidak langsung dia menuduh siapa itu? Rasul, enggak hikmah. Dan juga menuduh Allah enggak hikmah. Kan Allah yang memerintahkan terlebih dahulu untuk apa? Tauhid, jauhi syirik. Hati-hati itu dalam berkata.
Binnidharati 'ani syirki, dengan memperingati dari kesyirikan. Nanti ada ayat. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid, dan ini adalah rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama yaitu apa? Anafyu, peniadaan, binnidharati 'ani syirki, memperingati dari kesyirikan, yang meniadakan sesembahan apapun itu, siapapun itu selain Allah. Dan rukun yang kedua apa? Al-itsbat, menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata sesembahan yang berhak diibadahi, ya. Wa yad'u ila tauhid, dan menyuruh kepada tauhid, ini dia. Al-itsbat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ini sekarang surat Al-Muddatsir, udah pada hafal semua kan antum? Ya ayyuhal muddatsir. Ana minta ada yang mau menerjemahkan ini. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Siapa yang siap menerjemahkan? Zubair, tarjim ya Zubair. Siapa yang siap? Mas Ardian, ahsan. Ya ayyuhal muddatsir. Ahsan, wahai orang yang berselimut. Muddatsir itu orang yang berselimut. Itu dia apa? Jamid atau mushtaq? Mushtaq. Isim apa? Hah? Isim apa? Apa antum bilang? Fa'il. Antum tadi fa'il juga? Maf'ul jauh sekali. Muddatsar baru. Berarti kalau misalnya antum mau tidur, terus ada yang cuaca lagi dingin, ada yang nggak pakai selimut, dathir ya habli, dathir, selimuti, dathir jismak, dathar yudathiru, menyelimuti, muddathir orang yang menyelimuti, wahai orang yang berselimut. Ini kisahnya, ada kisahnya. Lanjut yang kedua. Bangunlah lalu berikan peringatan. Peringati ada apa? Nanti ada itu di paragraf selanjutnya. Lanjut. Wa rabbaka fakabbir. Apa itu? Kabbir. Allahu akbar. Apa? Kabbir. Agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Apa itu? Thiyab. Siap. Sucikanlah bajumu. Warujza fahjur. Rujuz itu patung. Dan tinggalkanlah patung-patung. Wala tamnun tastakthir. Apa la tamnun? Apa Yusuf tamnun? Hah? Ya, dari mana yamunnu, memberi, menganugerahkan. Wala tamnun, janganlah engkau memberi, tastakthir, dan memperbanyaknya. Apa itu nanti ada. Tapi kita lihat nanti bagaimana penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah terhadap Rabbmu. Di sini kata penulis rahimahullah taala, lihat ma'na qum fa'anzir yunziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Ma'na qum fa'anzir, ma'na qum fa'anzir itu adalah yunziru 'anis syirki, bangunlah dan berikan peringatan, yaitu yunziru 'anis syirki, memberikan peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Itu dakwah pertama dan paling utama, paling mulia. Semua para rasul paling pertama dakwahnya. Jikalau kita tanya, engkau tanya, apa yang dimulai oleh para rasul dalam berdakwah? Tauhid. Jangan ragukan lagi ketika antum memulai kajian, misalnya, Yusuf, Zubair, kan kamu setelah pulang dari pondok pesantren, Habli, coba
Kan nanti kan kita ada perkumpulan gitu kan. Setiap sebulan sekali. Nanti rutinkan ya. Sampaikan ceramah 15 menit. Yang paling pertama apa? Tauhid. Dengan gaya penuh dengan adab. Gaya penuh dengan hikmah. Konteks yang penuh dengan kelembutan. Antum rancang bagaimana itu yang mungkin terkadang di sebagian orang sensitif, tapi antum rancang membuat itu mudah diterima. Antum bungkus dengan hal-hal yang membuat diterima. Yunziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Qum fa'anzir itu qum fa'anzir ya. Sebenarnya bukan qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Salah itu, salah cetak. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah. Ai azimhu bitauhidi. Ya, jadi kum fa'anzir yang kedua itu bukan kum fa'anzir lagi, tapi wa rabbaka fakabbir. Ai azimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka minasyirki, dan bajumu bersihkanlah. Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, maksudnya apa? Bajumu bersihkan. Ay tahhir a'malaka minasyirki. Maksudnya adalah sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ada persilangan pendapat di antara para ulama. Apakah ini yang dimaksud bajumu bersihkanlah, yaitu bersihkan bajumu memang secara zahirnya dari najis? Ataukah maksudnya bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan? Ada yang mengatakan berpendapat dengan zahirnya ayat thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, ya udah maknanya bersihkanlah bajumu dari najis. Tapi ada yang mengatakan itu thiyabaka fatahhir maknanya, dan ini salah satu pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, lihat arrujza al-asnamu wa hajruha tarkuha. Nah, mau tahu nih nanti wa ahliha, benar itu bacanya wa ahliha, atafnya kemana? Siap-siap. Wal bara'atu minha wa ahliha, itu juga atafnya kemana? Warrujza fahjur, arrujz, hajarlah dia. Maksudnya apa? Arrujza al-asnam. Rujz itu patung. Hajarlah, apa hajar? Wa hajruha adalah tarkuha. Hajruha adalah meninggalkannya, yaitu tinggalkanlah patung-patung. Arrujza fahjur berarti apa maknanya? Tinggalkanlah patung-patung. Wa ahliha, dan penyembahnya. Penyembahnya, pemujanya. Wal bara'atu minha, ha kembali ke mana? Al-asnam ya, kembali ke patung ahsan. Dan berlepas dirilah dari patung-patung. Wa ahliha, dan pemujanya, penyembahnya, penyembah patung-patung. Pertanyaannya, ar-rujza al-asnamu wa hajruha tarkuha wa ahliha. Ahli itu dia kok bisa majrur? Atafnya kemana? Bukan. Hah? Apa? Taukid, bukan, dia ataf. Wa ahliha, ahli itu ataf. Dia digabungkan ma'tuf kemana? Yang tahu pintar deh ini. Nggak jauh-jauh kok itu. Kembalinya. Lihat. Wahajruha tarkuha. Tarku apa i'rabnya? Khobar. Dan dia mudhof, ha mudhof ilaih. Ha mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih apa? Marfu, mansub, majrur? Majrur. Wa ahliha, ahli di sini dia ataf ke ha. Ataf ke ha. Ha sebelumnya itu. Domir ha yang mudhof ilaih. Berarti apa maknanya? Hajruha adalah tarkuha, meninggalkan patung, wa ahliha yaitu dan meninggalkan pemujanya. Jadi ahli itu ataf kemana? Domirha. Dan domirha tadi apa? Mudhof ilaih, majrur. Oleh karena itu dibacanya atafnya apa? Ahli. Paham insyaallah? Paham ya?
wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri darinya dan pemujanya. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Akhadha ala hadha, beliau menempuh hal ini, menyuruh kepada tauhid. Hadza itu menyuruh kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Akhadha, mengambil ya, maksudnya berpegang teguh, menyeru terus menerus di atas ini, menyuruh kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Berapa lama? 10 sinin, 10 tahun. 10 sinin. 10 apa i'rabnya? Hah? Apa? Nggak ada badal situ. Karena kan dia nggak kemasukan al. Ahsan, maf'ul bi dari akhadha. Nah, inilah sekarang nih Anda pengen tahu ini, antum udah belajar ini, belajar itu. Sekarang pembuktiannya. Praktek terus praktek. 10 sinin, 10 tahun menyeru kepada tauhid. Itu selama 10 tahun pembahasan tentang tauhid. Jauhi syirik. Makanya kalau orang-orang yang bosan, Ustaz tauhid terus, antum udah berapa lama sih belajar tauhid? Baru setahun. Gitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid saja. Belum ada perintah sholat, puasa, zakat, cuman tauhid. 10 tahun. Murni cuman tauhid. Tapi apakah setelah itu beliau tidak menyeru tauhid? Bukan itu maksudnya. Beliau juga tetap menyeru tauhid. Bahkan sampai beliau di akhir kematiannya itu adalah memerintahkan umatnya untuk berada di atas tauhid dan menjauhi syirik. Yang beliau bersabda, jangan jadikanlah kuburanku apa? Wasanan. Di detik-detik kematiannya, tauhid. Jadi dimaksud di sini adalah 10 tahun beliau menyeru tauhid murni, hanya tauhid, dan setelahnya beliau juga tetap menyeru tauhid, tapi ada perintah-perintah yang lainnya, tapi tetap beliau menyeru tauhid. Lihat, wa ba'dal 10 urija bihi ila samai, wa ba'dal 10 dan setelah 10 tahun murni menyeru hanya kepada tauhid, urija bihi ila sama, diangkat ke langit, yaitu peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Dan di sana wa furidat alaihi salawatul khamsu, diwajibkan atasnya 5 salat, ya, salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah, dan beliau salat di Mekah 3 sinin, 3 tahun. Wa ba'daha, ya, jadi setelah beliau peristiwa Isra wal Mi'raj diperintahkan untuk salat 5 waktu, beliau turun lagi ke Mekah dan beliau salat di Mekah berapa tahun? 3 tahun. Jadi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj itu beliau 3 tahun di Mekah. Tadi di Mekah berapa tahun? Hah? Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid, berarti di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ahsan. Di Mekah 13 tahun. Kan lihat, beliau menyeru kepada tauhid berapa lama? 10 tahun. Setelah 10 tahun beliau ngapain? Diangkat ke langit, Isra wal Mi'raj. Setelah turun dari Isra wal Mi'raj, beliau sholat di Mekah berapa tahun? 3 tahun. Totalnya berapa? Berarti beliau 13 tahun di Mekah. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Lihat, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelahnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Berarti beliau di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Kan beliau tadi menjadi seorang nabi dan seorang rasul berapa tahun? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti sisa berapa tahun? 10. Berarti di Mekah 13, di Madinah 10. Itu perlu kita ketahui itu. Kayak asik kalau dijadikan ulangan. Udah ya. Wa ba'dahu umira bil hijrati ilal Madinah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, kita baca syarahnya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.